kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus sekolah sebenarnya buat apa? Kalau sekolah tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, saya mau tanya satu hal. Kenapa negara repot-repot membangun sekolah? Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Pidato Prabowo makin kesini makin kesana, mulai dari rapor nilai pemerintah 1% di bawah Tuhan hingga membahas tentang kecerdasan itu bukan dari sekolah. Sebuah pernyataan dari panggung utama kekuasaan yang seketika memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat. Lontaran kalimat ini tidak hanya memetik perdebatan hangat di ruang publik, tetapi juga menjadi bahan perbincangan riuh para warganet di berbagai platform media sosial. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal. Bagi jutaan rakyat Indonesia, pernyataan ini dirasa amat menggelitik bahkan menyentuh rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin sebuah lembaga sekolah dinilai bukan sebagai sumber kecerdasan, sementara dalam realita dunia kerja, lembaran ijazah dari sekolah dan perguruan tinggi adalah syarat yang mutlak yang menentukan apakah seorang bisa menyambung hidup atau tidak. Bagi orang biasa, sekolah adalah satu-satunya jalan rasional untuk menata masa depan yang lebih baik. Tidak semua warga negara beruntung bisa meraih posisi tinggi tanpa latar belakang pendidikan yang jelas. Lantas, kemana sebenarnya arah narasi ini hendak dibawa? Kebingungan publik kian menebal saat kita menyandingkan pidato tersebut dengan arah kebijakan pemerintah sendiri. Di satu sisi, ada retorika yang seolah mengecilkan peran sekolah dalam membentuk kecerdasan. Namun di sisi lain, pemerintah justru menggebu-gebu mempromosikan program sekolah rakyat dan ambisi mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia yang baru. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Kalau kita ini lebih banyak kepada pendidikan managerial skill dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air, ya, patriotisme, punya karakter, integritas yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan kepada para peserta didik di URI ini. Rencana besar mendirikan 10 universitas tersebut secara tegas digadang-gadangkan bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang cerdas. Disinilah timbul blunder logika yang sangat mendasar. Jika kecerdasan memang tidak bersumber dari sekolah atau kampus, lantas untuk apa negara menggelontorkan anggaran raksasa demi membangun 10 universitas baru tersebut? Apakah pendirian kampus-kampus ini murni kebutuhan akademis ataukah sekedar ekspansi fisik tanpa fondasi filosofis yang utuh? Sorotan publik yang tajam ketika nama Bahlil Lahadalia diangkat sebagai contoh kasus dalam pidato tersebut. Presiden menyebut bahwa kampus tempat Bahlil menimba ilmu dahulu tidak muncul saat dicari di mesin pencarian digital. Namun, sang pejabat nyatanya mampu melesat menjadi menteri strategis. Narasi ini seolah ingin membakar semangat bahwa alma mater non populer bukan penghalang. Namun di mata rakyat kecil, ini menunjukkan ketimpangan standar yang nyata. Dalam dunia kerja nyata, seorang rakyat biasa yang lulus dari kampus tidak terakreditasi atau tidak terkenal seringkali langsung tersingkir di tahap seleksi administrasi. Mengapa standar pragmatis pejabat publik justru dijadikan tolok ukur umum kecerdasan? Jika logika ini ditarik lebih jauh ke panggung politik nasional, di mana perdebatan mengenai ijazah dan latar belakang pendidikan mantan Presiden Joko Widodo juga pernah menjadi diskursus publik. Pakailah baju SMA dan bangga seperti ini, ya. Nah, ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, ini, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan. Ojo sampai ijazahmu serimulat, ya, gitu. Artinya jangan sampai ijazahnya itu kecandaan. Di mana muncul pertanyaan lanjutan. Apakah kasus Bahlil atau bahkan fenomena Jokowi ingin dijadikan pembuktian bahwa kesuksesan puncak politik di negeri ini memang tidak ditentukan oleh kualitas pendidikan formal? Jika iya,
maka ini adalah otokritik yang amat pahit bagi sistem rekrutmen politik kita sendiri. Kontroversi tidak berhenti di situ. Publik kembali dibuat terperangah ketika mendengar klaim penilaian yang menyebutkan bahwa angka kesempurnaan adalah milik Tuhan sebesar 100%, sementara Presiden Republik Indonesia berada di angka 99%. 100 itu milik yang Maha Kuasa, ya kan? 99 itu milik Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini memicu keheranan mendalam di ruang publik. Dalam prinsip kepemimpinan demokratis manapun, legitimasi, nilai, dan efektivitas kinerja seorang pemimpin ditentukan oleh penilaian rakyat dan sejarah, bukan melalui klaim angka yang disematkan oleh diri sendiri. Menyebut diri berada tepat satu tingkat di bawah Tuhan dengan skor 99% tidak hanya terkesan jumawa, tetapi juga menutup ruang evaluasi dan otokritik yang sangat dibutuhkan oleh sebuah pemimpin. Sungguh ironis ketika di panggung kekuasaan, perihal sekolah dan ijazah bisa dievaluasi sedemikian rupa lewat retorika pidato. Padahal di luar sana, jutaan orang tua rela mengorbankan apa saja, menjual tanah, berutang, hingga bekerja siang malam hanya agar anak-anak mereka bisa mengecap sekolah formal dan mengantongi ijazah yang sah. Lulusan Salatiga Dr. Manajemen Abdul Aziz, anak dari Ali Umar, predikat lulus dengan pujian. Bagi masyarakat umum, ijazah bukan sekedar selembar kertas atau formalitas belaka. Ijazah adalah bukti perjuangan, simbol kehormatan keluarga, dan kunci pintu mobilitas sosial agar anak-anak mereka tidak bernasib sama sulitnya dengan orang tua mereka. Pemimpin yang bijak seharusnya memperkuat mutu sekolah tersebut, bukan justru mengeluarkan narasi yang mengerdilkan maknanya. Mengkritik kekuasaan dan menguji konsistensi narasi pejabat publik bukanlah bentuk kebencian, melainkan kewajiban warga negara demi menjaga akal sehat demokrasi. Pemerintah perlu menyampaikan filosofi pembangunan yang konsisten, menghormati perjuangan rakyat di jalur pendidikan formal, sembari membenahi mutu sekolah agar benar-benar melahirkan generasi yang cerdas dan bermartabat. Bagaimana pendapat para warga melihat perbandingan antara narasi pidato ini dengan realita pencarian kerja masyarakat sehari-hari? Apakah tepat seorang pemimpin menilai dirinya sendiri dengan angka 99%? Tuliskan pandangan para warga di kolom komentar. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Nge. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.